Kalau sudah mulai GR, aku ini karena aku. Tuhan binatang, kamu kayak lembu, jadi binatang. Saudara. Bayangin, kerendahan hati itu yang paling berkenan di hadapan Allah. Amen, saudaraku. Lihat sekarang lagi ya, Markus pasal 7. Berikan beberapa contoh supaya Anda ngerti akan firman ini, masuk di rohmu. Markus 7, lihat ayat yang ke-24. Ini ayat yang saya suka sekali karena memberikan contoh yang baik tentang kerendahan hati. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya, tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Sirofenisia, yang memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tetapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, karena kata-katamu itu, pergilah sekarang sebab setan itu sudah keluar dari anakmu. Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu berbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Ini kerendahan hati, saudara. Kerendahan hati yang luar biasa. Anda tahu diomongin anjing, kamu ini anjing. Kalau kita diomongin, oh anjing, ngamuk. Gak dianggap aja ngamuk. Kerendahan hati itu, saudara. Kerendahan hati. Saya diajar Tuhan banyak lewat ini, saudara. Kadang-kadang diberi saat dimana rasa percaya diri saya hilang. Saudara. Betul, saya ini jujur, saya ini kadang-kadang, saya nggak punya self-confident lagi kadang-kadang. Dalam urusan pekerjaan Allah terutama. Bayangin, Allah kalau gojlok tuh gini, tak ceritain. Seminar di Jakarta misalnya, pernah seminar. Yang datang sampai berjubel-jubel sampai di luar, di tangga-tangga sampai di luar-luar. Saya buat jam 6 sore, orang berkata, Pak salah jam. Orang Jakarta ini kena macet jam 6, belum bisa datang kebaktian. Nyatanya tepat jam 6 mulai, setengah 7 saya firman, itu penuh sampai berjubel-jubel. Allah memberkati luar biasa. Kalau Anda sudah begitu kan, Anda akan punya confidence. Wah, kalau aku seminar, ya datang banyak berjubel-jubel. Sekian waktu kemudian dibuat seminar. Dimasukin koran Suara Pembaruan berapa kali? 2 kali. Dimasukin koran itu kan bukan hanya Jakarta dengar, se-Indonesia dengar. Sewain hotel, ballroomnya gede disewa. Yang datang, saudara, hari pertama itu 100 sekian. Yang lain sisanya kosong, diisi malaikat dan makhluk surgawi semua. Bayangin. Anda bisa apa? Hari kedua meningkat sedikit, hampir 200. Hari ketiga hampir 300. Tapi sebagian besar kosong, nggak ada apa-apanya. Jadi saya ini bilang, Tuhan aku ini mau dibawa kemana? Kok begini? Terus buat lagi seminar, penuh lagi. Saya bilang, ayo saudara. Jadi kalau Allah berkata, kosong. Saya bisa ngapain? Saya akhirnya harus percaya kepada siapa, saudara? Percaya ke Tuhan. Anda tidak punya self-confident. Makanya kalau tanyain banyak hal, saya kadang-kadang lambat sekali. Karena saya tidak punya rasa confident. Saya bilang percuma kok. Yakin, bus. Tidak ada apa-apa, malah penuhnya luar biasa. Ayo. Dengan apa lagi ukuran yang saya bisa pakai? Enggak ada. Tapi ujungnya ngajari saya apa? Bergantung total hanya kepada Yesus. Kalau dia mau beres, dia enggak mau, saya enggak bisa apa-apa. Kalau dia mau berkati saya luar biasa, bisa. Kalau enggak, bisa apa? Jangan Anda pikir ya, orang kayak kelasnya Benny Hinn, kalau KKR di Amerika mesti penuh sesak. Tidak, saudara. Beberapa orang yang pernah jadi ushersnya ngomong, kadang-kadang Pak, itu betul-betul separuh kosong. Bayangin, Benny Hinn separuh kosong. Tuhan hanya mau berkata, semua itu aku. Kalau aku bilang, tidak ada yang datang, cuma 2 orang. Lu mau apa? Stadion gede 2 orang datang, saudara. Bisa nggak? Bisa banget. Ayo.
Dalam hidupmu kan sama tuh. Anda merencanakan habis nih SMA mau begini. Siapa yang jamin semua itu? Yakobus berkata, kalau Tuhan kehendaki, makanya Anda harus rendah hati di hadapan Tuhan. Kalau engkau merendah, engkau berkata, Tuhan semua tergantung engkau. Nanti dia ngatur semua. Tapi kalau kita sombong, kita pikir kita bisa, atur begini. Dan berkata, siapakah engkau bisa kayak begitu? Allahnya rontok semua, saudara, bayangin. Allah cuma begitu aja, rontok. Saudara mau nabung, mau apa. Kalau Allah tidak memberkati, percuma. Makanya hiduplah rendah hati. Tetap setiap kali bilang Tuhan, aku ini mengakui, hanya engkau yang bisa. Apapun hari depan lu, kerjaan semuanya. Kalau engkau tidak berkati, gak ada gunanya. Makanya selalulah cari perkenan dia. Senangkan hatinya, berkenan kepadanya. Begitu dia berkenan, beres saudara. Anda tidak perlu kerja keras. Allah berkenan, semua diatur Tuhan. Tapi kalau tidak, engkau tidak berkenan kepada Allah, saya berkata, saya nggak tahu lah, akan jadi seperti apa. Oke? 1 Petrus pasal yang kelima. Lihat lagi akan ayat ini. 1 Petrus pasal yang kelima. 1 Petrus pasal 5 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Alkitab berkata, demikian jugalah kamu, hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua, rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Bahasa Inggrisnya ditambah kalimat, clothe yourself with humility. Kenakanlah itu pakaian kerendahan hati. Sebab Alkitab berkata, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani atau memberikan anugerah kepada orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Nah, dengar baik-baik, ini analoginya bagus. Kenakanlah pakaian kerendahan hati. Pakaian itu fungsinya banyak. Di antaranya bisa membuat Anda bergerak bebas. Tanpa pakaian, saudara akan terkurung. Di mana? Kamar mandi. Ngerti saudara? Dengan pakaian, kita ngomong goblok-goblokan saudara. Dengan pakaian, Anda bergerak bebas. Lebih baik pakaianmu, lebih bebas engkau bergerak. Nangkap ya? Tapi kalau tanpa pakaian, engkau terkurung. Engkau boleh punya suara yang indahnya luar biasa. Tidak mungkin terekam di kamar mandi saudara. Malah masuk angin dia. Karena Alkitab berkata, clothe yourself with humility. Pakai itu, pakaian kerendahan hati. Saya berdoa Anda akan mengalami banyak hal yang membuat Anda sadar hidup itu tergantung Tuhan. Kami baru pulang dari Surabaya, sekeluarga mengalami pengalaman rohani luar biasa. Senin malam berangkat ke Surabaya naik pesawat. Ternyata pesawatnya Fokker 27 baling-baling. Itu pesawat jenis itu yang sebetulnya paling aman, saudara. Kalau jet, mesinnya mati langsung drop jatuh. Kalau baling-baling bisa, itu bisa begitu sedikit Tapi ini pesawat ya, yang saya ngerti, karena nggak bisa terbang tinggi. Jadi seringkali harus melewati awan. Kalau sudah awan itu gelap, ada uap airnya banyak, itu goyangnya itu luar biasa. Kami dapat bagian tempat duduk sekeluarga ini paling belakang. Goncangnya paling keras, saudara. Nah ini luar biasa, tak lihatin anak-anak saya sama istri saya itu mengalami pengalaman rohani hebat, saudara. Kalau sekarang mereka nakal, saya nggak ngomong banyak-banyak, cuma gini deh. Berhenti nakalnya, saudara. Sadar, dekat dengan mati itu sadar mereka. Sungguh. Kalau ketemu anak saya siapapun lah, kalau kelihatan nakal, Sam, mesti berhenti, saudara. Waktu mulai goncang tuh, memang keras, saudara, kerasnya luar biasa. Ada satu bapak sampai nggak tahan, dalam keadaan begitu ya, dia lari ke belakang nekat untuk muntah. Dicegah, dia bilang, nggak bisa, dia mau muntah, dia tetap muntah di belakang. Dia sekarang itu memang kencangnya luar biasa. Dan itu kira-kira setengah jam. Setengah jam begini terus kan Anda asik tuh. Nah, kalau Anda naik jet coaster nggak apa-apa, saudara. Kalau naik motor, jeglongan, kakimu turun bisa. Lainnya turun, les gitu aja saudara, ya kan? Ayo. Saya tenang, saya bilang gini, tak bilang Tuhan, ini aku nyerah kepadamu, terserah Tuhan.
pulang ya, tak pikir komplit aja, saya bilang. Itu enggak ada orang nangis, paling komplit pulang gitu. Pak Yos biar pusing sendiri nikmati surga itu luar biasa. Tapi saya senang ini, tak lihat ke belakang, tidak satu pun dari anak-anak ini yang teriak-teriak. Semua sembahyang. Semua sembahyang. Loh, kalau Anda sudah gitu, Anda tidak sembahyang itu orang murtad kira-kira, saudara. Goyang tuh ini sembahyang. Tak lihat itu, semua sembahyang. Samuel bisa bahasa roh. Itu kan sedikit mujizat, saudara. Bahasa tak lihat itu, nggak ada, semua diem. Mau. Dari yang kecil sampai yang paling gendut, semua. Begitu sudah tenang, sudah turun, lega. Turun itu jalannya gini, goyong. Istri saya ngomong gini, nanti pulang naik apa? Merpati. Ini lagi, dia berkata. Loh, kenapa? Ini kan asik, dia bilang. Pokoknya kalau naik balik lagi, tak buang tiketnya, aku naik kereta, dia berkata. Sudah kapok, udah turun, sampai di airport, sudah tenang toh. Tak tanyai satu persatu. Sasa, tadi kamu berdoa apa? Kamu doa enggak? Doa. Kenapa kok berdoa? Takut. Nah, kamu doanya gimana? Tuhan, Sasa takut. Tolong supaya jangan goncang-goncang, katanya. Lah, sudah baik. Lulus, saya berkata. Punya masalah, doa sama Tuhan. Kalau Anda di atas begitu, saudara, itu sudah tergantung Tuhan Yesus total dah pokoknya. Anda mau apa? Terjun pakai parasut, pakai payung begini? Nggak bisa juga. Mau apa? Lo begini. Karena nggak pernah ngerti, tuh bakal apa nggak pernah ngerti. Itu pesawat sudah tua, ini murnya genep atau nggak jelas. Indonesia itu baiknya ngajari kita beriman. Lihat, naik kereta api nggak jelas ada bom nggak di depan. Kayak tadi ngebom di mana itu kan nggak jelas. Anda mau naik apapun lah. Nggak jelas, semua serba tidak jelas, saudara. Makanya Anda perlu diajari berimannya begitu. Semua harus bergantung ke Tuhan. Yang Kesia bahasa roh. Samuel juga bahasa roh. Bahasa roh. Makanya dia sudah mulai keluar ritnya, kita bilang, Sam. Terus dia kata, berhenti nakalnya dia. Saya ditanya sama mamanya, kamu tadi takut gak, Sam? Takut. Kenapa kok takut? Masih banyak kesalahan. Katanya, wah. Lumayan, saya bilang, lumayan. Loh, ya toh? Nanti enggak berhenti nakalnya, tak ajakin naik pesawat terbang lagi. Yang gituan lagi. Supaya bertobat. Itu kan tempat bagus untuk penginjilan. Dia langsung sadar deh. Ayo. Masih banyak kesalahan katanya. Tapi itu betul-betul buat mereka traumatik sekali. Tapi saya belajar ya, orang harus dengan berbagai cara, Tuhan akan didik kita, saudara. Untuk kita ini hidup bergantung ke Tuhan sebenarnya. Amen, saudara. Ada titik di mana kita nggak bisa berbuat banyak. Oleh karena itu, kenakanlah pakaian kerendahan hati. Saudara, nggak usah gembedi, tidak usah kemelintinan dengan orang. Kita rendah hati aja. Semua itu dari Dia. Kita bisa ngapain? Kita nggak bisa apa-apa. Hidup kita total tergantung Tuhan. Kalau kita bersandar, kita menyerah ke Tuhan, semua Tuhan atur. Amen. Lihat beberapa ayat lagi ya. Matius 20. Ada yang masih banyak kesalahan di sini? Perlu bertobat? Atau naikin pesawat dulu biar bertobat? Matius 20, ayat yang ke-20 mulai. Saya lihat ya saudara ya, dari sejak zaman Yesus itu sudah mulai para elit muridnya Yesus ini juga berpolitik kok saudara. Jadi kalau sekarang Anda baca di Quran orang berpolitik itu biasa. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedius serta anak-anaknya itu kepada Yesus lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Jadi banyak orang sujud itu karena minta sesuatu. Yang dibawa maminya lagi saudara. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka,
Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapakku telah menyediakannya. Mendengar itu, marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi dan membesar-membesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antaramu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi apa? Hambamu. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Cara untuk ke atas itu ke bawah, saudara. Saya baru baca tulisannya John Avancini dalam Debt Free Army magazine-nya. Dia tulis bagus sekali. Dengerin baik-baik. Kata politik itu dari kata bahasa Latin sebetulnya yang punya dua kata berbeda, poli dan tix. T-I-C-S, tix, poli dan tix. Kata poli itu artinya many, banyak. Tapi tix dalam bahasa Latin itu artinya blood sucker creatures, makhluk penghisap darah. Jadi politik itu berbagai cara untuk menghisap darah. Ini Yohanes Yakobus pakai maminya, menghisap darah. Ada berbagai cara untuk kepentingannya sendiri. Ngerti saudara? Dan berkata, nggak bisa pakai itu. Dia bilang, jadi hamba, jadi pelayan, tulus di bawah, rendah hati, tergantung kepada Tuhan sepenuhnya. Engkau akan ditinggikan pada waktunya. Ayat yang terakhir, saya harap ini jadi berkat luar biasa. Lihat pada Matius pasal yang ke-11. Pasal 12, Matius pasal yang ke-12. Lihat ayat 15b. Anda akan belajar tentang bagaimana sikap Yesus. Banyak orang mengikuti Yesus dan ia menyembuhkan mereka semuanya. Ya, dengan keras melarang mereka memberitahukan siapa dia. Supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Lihatlah itu hambaku yang kupilih, yang kukasihi, dan yang kepadanya jiwaku berkenan. Aku akan menaruh rohku ke atasnya, dan ia akan memaklumkan hukum kepada bangsa-bangsa. Nah, perhatikan bagaimana caranya dia menyampaikan hukum Tuhan. Ya, tidak akan berbantah dan tidak akan berteriak, dan orang tidak akan mendengar suaranya di jalan-jalan. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya, sampai ia menjadikan hukum itu apa saudara? Menang. Dan padanya lah bangsa-bangsa akan apa? Berharap. Anda tahu cara Yesus? Dia enggak teriak-teriak, dia enggak berbantah-bantah, tapi dia tunjukkan kerendahan hati dan belas kasihan yang luar biasa. Apa yang dia buat saudara? Buluh yang terkulai tidak dipatahkan. Karena kita ini enggak sabar dengan orang ya. Ini seperti buluh terkulai, potong aja, buang, cabut, bakar. Alkitab berkata, sumbu yang pudar nyalanya. Sebenarnya bukan pudar. Tapi kalau Anda mau tahu ini bahasa aslinya begini saudara. Anda nyalakan lilin di rumah, ya lilin. Setelah nyala, tiup, mati kan? Ketika mati, Anda lihat ada titik api kecil, titik aja, dan keluar asapnya. Nah, ini sumbu yang begitu. Itu sumbu dengan tangan, mati saudara. Itu bahasa Jawanya masih diopeni sama Tuhan, masih diurus saudara. Kalau enggak orang rendah hati, enggak mungkin. Karena itulah dia berkata, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan berharap. Hari ini Tuhan cari orang yang mau punya pakaian kerendahan hati saudara. Yang masih bisa berkata, Tuhan ini sumbu yang sudah tinggal asapnya keluar. Cuma api titik satu aja. Orang berkata enggak ada gunanya lagi. Matikan dengan tangan habis. Tapi kalau Anda ngerti anugerah Tuhan, kerendahan hati Allah, itu membuat kita akan menikmati apa yang dinikmati oleh Tuhan. Amen saudara.
belajar, Anda mau terima impartasi ini, hiduplah rendah hati di hadapan Tuhan. Makanya saya belajar, saudara, orang itu kalau kelak makin kenal Tuhan, Anda makin kenal bahwa Allah itu Tuhan yang mengasihi kita, tapi juga Allah itu Allah yang mau mengajar kita hidup dalam kerendahan hati di hadapannya. Matius 11 sebagai ayat yang terakhir sebelum kita berdoa sama-sama. 28. Marilah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan apa saudara? Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat apa? Ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Saudara, tidak ada orang super di muka bumi ini. Kalau Anda lihat orang berhasil itu karena anugerah Tuhan dalam hidupnya, dan Tuhan bawa dia dalam proses tertentu yang tidak bisa dia lewatkan begitu saja. Minggu depan saya akan minta istri saya sharing sesuatu yang sangat penting. Saya minta Anda semua perhatikan dan dengar baik-baik. Saya minta dia untuk bicara terbuka apa adanya. Anda mungkin akan kaget dengar apa yang istri saya alami dalam proses pergulatan dengan Tuhan. Tapi saya minta dia cerita apa adanya supaya kita semua mengerti kami ini bukan orang super. Kami ini orang biasa sama seperti Anda yang punya pergumulan-pergumulan tertentu yang kadang-kadang kita sendiri berkata, aduh, aku sampai nggak tahan lagi. Saya sebagai imam dalam keluarga, kami minggu lalu persis 14 tahun menikah. 14 tahun. Toh tidak semua yang saya ingin dia ngerti itu dan hafal. Tapi nggak apa-apa. Kami punya tinggi badan yang berbeda. Jadi kalau naik mobil, dia mesti angkat bagian tempat duduknya naik. Kalau saya naik mobil, saya turunkan. Ngerti saudara ya? Nah, yang dia selalu lupa adalah setelah diangkat, tidak diturunkan lagi. Padahal saya belajar rendah hati turun. Dia karena pendek, dia perlu tinggi. Saudara. Nah, kalau saya naik di tempat yang tidak diturunkan, saya mesti melintir-melintir begini. Saudara. Saya sudah ngomong hampir setahun, saya bilang, dia belum ingat, tolong didoakan supaya ingat sejak hari ini. Well, tapi saya mengasihi dia. Nah, ini istri yang terbaik yang Tuhan berikan. Dan saya cerita sedikit ya, saudara ya. Nanti minggu depan biar dia cerita utuh bagian dari perjalanan hidup rohaninya. Anda akan belajar bahwa orang tidak bisa gandeng-gandengan kayak Pak Yusak berkata. Itu betul. Masuk surga istilahnya apa? Dewi-dewi ya, dewek-dewek katanya dia. Betul itu saudara. Pergumulan yang dia alami, saya hanya bisa membantu meringankan dalam batas tertentu. Tapi kalau Allah sedang ngejar dia untuk breakthrough tertentu, suaminya pun nggak bisa berbuat banyak, saudara. Serius. Saya ini sudah bertahun-tahun, saya tidak pernah marah dengan dia. Nah, bertanya dia. Tapi hari itu Tuhan berkata, Roh Kudus berkata gini, kamu harus bertindak sekarang. Karena dia sudah titik yang sangat berbahaya sekali. Dia bisa menyentuh bagian yang tidak boleh dilanggar di hadapan Tuhan, karena bisa bahaya besar. Dan saya diberitahu bahayanya yang mungkin terjadi. Saya belum pernah cerita dengan dia, nanti ceritain supaya dia ngerti. Dan Tuhan berkata, kamu cepat omong dia. Dan pada saat Roh Kudus berkata begitu, itu adalah luapan. Saya baru ngerasain namanya, Anda tahu kemarahan yang ilahi, bukan dengan emosi, dengan teriak-teriak. Tapi Anda ngomong tegas, Anda ngomong tajam, Anda ngomong firman straight ke hati. Dan saya bersyukur dia dengar baik. Dia lari ke ruang doa, dia sembahyang. Dan Tuhan selesaikan akan pergulatannya. Dan dalam waktu relatif singkat, saudara, itu pertolongan Tuhan berlaku cepatnya luar biasa. Semua orang punya pergumulan. Saya minta dia saksikan minggu depan dalam kebaktian. Soalnya karena saya ingin Anda semua mengerti bahwa tidak ada orang super. Semua kita mesti melewati itu. Kalau saya katakan semua tergantung Tuhan, iya tergantung Tuhan. Itu bagian dari apa yang kami keluarga lewati. Kami bukan keluarga super yang perfect, nobody's perfect. Tapi kami mau melewati seperti yang Tuhan mau kami lewati. Anda pun melewati akan proses yang berbeda. Ya, kita bervariasi kan, berbeda-beda macamnya. Tapi ingat kita punya Allah yang sama, yang juga baik dengan kami dan baik dengan Anda. Nah oleh karena itu saya minta Anda minggu depan dengar baik-baik, karena ini penting sekali
buat kehidupan rohani saudara. Nanti Anda akan belajar banyak dari pengakuan jujur yang dia alami. Anda akan kaget kok sampai segitu ya dengan Tuhan. Di tengah-tengah semuanya. Dan ternyata kalau Anda mau jujur, hampir semua orang Kristen sama sebetulnya. Kalau Anda berhadapan dengan sesuatu yang engkau tidak bisa atasi, waduh, saya nggak tahu lagi. Tapi dengar baik-baik saudara. Dengan apa yang disaksikan, saya yakin Anda akan punya understanding dan Anda akan ditolong untuk bisa Anda lewati proses dalam hidupmu dengan berkemenangan dalam Tuhan. Amen saudara. Siapa percaya kita punya Allah yang baik? Mari berdiri bersama-sama.